periode 2022-2025 dimulai. Kami persilakan untuk ke tempat Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno, Bapak Ketua DPP ADKI. Tadi katanya ke sini. Oke. Iya, mohon maaf. Langsung saja kita masuk pada sesi pelantikan pengurusan Dewan Perwakilan Daerah ADKI Provinsi Bali. Dan dilanjutkan pembacaan ikrar keanggotaan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Dengan hormat kami persilahkan Ketua Umum ADKI Pusat Bapak Fikri Al-Aziz untuk ke atas pentas. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, Surat Keputusan nomor 060-DPP-2/2022 tentang pengesahan pengurus Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Desa Kreatif Indonesia Provinsi Bali periode 2022-2025. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Desa Kreatif Indonesia menimbang bahwa Asosiasi Desa Kreatif Indonesia adalah asosiasi yang mengemban misi untuk membangun ekonomi kreatif di tingkat desa, kelurahan dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya dalam pengembangan produk kreatif berkelanjutan. Kedua, bahwa struktur dan susunan personalia kepengurusan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia merupakan wujud dari eksistensi sebuah asosiasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan menjalankan tugas serta fungsi Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Ketiga, bahwa untuk mengembang Asosiasi Desa Kreatif Indonesia di wilayah Negara Republik Indonesia perlu dibentuk kepengurusan di tingkat provinsi atau DPD. Mengingat 1. Anggaran dasar Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Kedua, anggaran rumah tangga Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Memperhatikan 1. Rapat pembentukan kepengurusan DPD ADKI Provinsi Bali. Kedua, saran, usulan, dan pendapat dari pemegang mandat pembentukan pengurus di Provinsi Bali. Memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Desa Kreatif Indonesia Provinsi Bali periode 22-25. Pertama, mengesahkan nama-nama Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Desa Kreatif Indonesia Provinsi Bali periode 2022-2025 dengan komposisi dan personalianya seperti dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, Dewan Pimpinan Pusat akan mengevaluasi kinerja pengurus Dewan Pimpinan Daerah pada Musyawarah Nasional ADKI. Selanjutnya, DPD melakukan musyawarah daerah provinsi untuk tindak lanjut dari keputusan Munas. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Bali pada tanggal 22 Februari 2022. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Desa Kreatif Indonesia tertanda Ketua Umum Muhammad Fikri Al-Aziz, Sekretaris Jenderal Safik Fahlevi Lonto. Lampiran surat keputusan DPP Asosiasi Desa Kreatif Indonesia nomor 060 SK DPP-2/2022 tanggal 22 Februari 2022. Susunan dan komposisi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Desa Kreatif Indonesia Provinsi Bali periode 2022-2025. Pertama, Dewan Kehormatan Budi Ari Setiadi. 2. Sandiaga Salahuddin Uno. 3. Fikri Al-Aziz.
Ketua Umum ADKI Provinsi Bali, Inengah Tambah. Kami persilahkan untuk maju ke atas pentas. Sekretaris, Iputu Agus Swastika Mkom. Kami persilahkan. Bendahara, Igede Juliana Eka Putra STMM. Direktur Hubungan Masyarakat, Dr. Jatmiko Wahyu Nugroho Joshua Eskom MSI. Untuk nama-nama yang kami panggil, mohon izin untuk bisa ke atas pentas. Terima kasih. Pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Daerah ADKI Provinsi Bali. Dengan hormat, kami persilakan Ketua Umum ADKI Pusat, Bapak Fikri Al-Aziz. Kami persilakan ke atas pentas. Cek. Kata-kata pengukuhan. Apakah saudara-saudara sekalian siap untuk dikukuhkan? Mohon ikuti kata-kata saya. Dengan rahmat dan kesaksian Tuhan Yang Maha Esa, bahwa saya sebagai pribadi yang bermoral Pancasila akan menjunjung tinggi nama baik, keanggotaan di dalam masyarakat dan lingkungan. Bahwa saya tidak akan secara sadar dan itikat jahat merusak nama baik, reputasi, keanggotaan, dan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Bahwa saya akan berusaha menjalankan kegiatan secara baik dan terpuji, serta menghindari perbuatan yang melanggar norma dan etika. Bahwa saya senantiasa akan menjaga dan menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas sesama anggota. Saya atas nama Ketua Umum Asosiasi Desa Kreatif Indonesia dengan ini mengukuhkan dan melantik saudara menjadi pengurus DPD Asosiasi Desa Kreatif Indonesia Provinsi Bali masa bakti 2022-2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada saudara-saudari dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Gelarakanlah senantiasa semangat kreativitas dan inovasi desa ke seluruh penjuru negeri Indonesia. Bangkitkan ekonomi, sejahterakan masyarakat desa. Silakan. Diberikan benderanya. Ya. Ya. Selanjutnya, simbolis pembagian jaket ADKI oleh Dewan Pembina ADKI Bapak Sandiaga Salahuddin Uno kepada Bapak Ketua Umum ADKI Provinsi Bali, Bapak Inengah Tambah, kami persilahkan. Dan disaksikan oleh Dewan Pembina ADKI Provinsi Bali, Bapak Trisno Nugroho. Kami persilahkan untuk ke depan. Selanjutnya, sesi foto bersama. Kami persilakan untuk awak media untuk mengabadikan foto bersama.
Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara pelantikan pengurusan Dewan Perwakilan Daerah ADKI Provinsi Bali. Berikut kami panggil dengan hormat Ketua Umum ADKI Pusat Bapak Fikri Al-Aziz, Ketua Umum ADKI Provinsi Bali Bapak Inenga Tambe, dan Dewan Pembina ADKI Pusat Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Kami persilakan. Sebelum rangkaian dialog ekonomi kreatif, kami ajak untuk pengunjung para hadirin yang berbahagia di malam hari ini, kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kami persilakan duduk. Ya, sudah. Cek. Kita break azan dulu ya sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkringan bahagia. Dan sekaligus Menparekraf Bang Sandiaga Salahuddin Uno atau BLI ya di situ, BLI Sandi. Terima kasih sudah hadir, beliau ya. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini dalam dialog ekonomi kreatif sekaligus pelantikan DPD ADKI Bali. Izinkan saya Fikri Al Aziz memandu atau memoderasi dari dialog ekonomi kreatif pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Trisno dari Kepala Perwakilan BI Bali sekaligus Dewan Pembina DPD ADKI Bali yang baru saja melantik juga Bapak Bupati Jembrana, Bapak Inengah Tamba Pak Ngah sebagai Ketua DPD dari Asosiasi Desa Kreatif Bali. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Bapak Inengah Tamba atau Pak Ngah di Asosiasi Desa Kreatif Bali bisa semakin memperluas desa-desa kreatif, khususnya memberikan semangat dari desa-desa kreatif di Jembrana kepada desa-desa di kabupaten lain, khususnya di Provinsi Bali. Terima kasih Pak Ngah. Langsung saja kita memulai diskusi pada kesempatan kali ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dari Kemenparekraf. Di sini juga ada beberapa mitra dari ADKI, Ibu Sesdep dari Deputi 7, Ibu Riwuh, Mas Menteri hadir pada kesempatan kali ini. Rekan-rekan dari tenaga ahli, staf ahli, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini menjadi semangat teman-teman atau para komunitas kreatif dan penggerak desa kreatif. Langsung saja mungkin pertanyaan pertama kepada Mas Menteri dulu nih, Pak Ngah ya, izin. Hadir di Kabupaten Jembrana sebagai salah satu kabupaten yang memiliki ikon dari ekonomi kreatif yaitu coklat. Pak Bupati beberapa kali mengangkat coklat sebagai identitas baru atau identitas unggulan hari ini di Kabupaten Jembrana selain dari pertanian dan perikanan. Bagaimana pendapat dari Bapak Dewan Pembina, Mas Menteri terkait pengembangan ekonomi kreatif khususnya subsektor kuliner di Kabupaten Jembrana? Silakan Mas Menteri, izin. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Jembrana bahagia. Salam bahagia. Salam coklat Pak Ngah. Cendol Pak Wakil. Penuh semangat. Pak Bupati yang saya hormati sekaligus Ketua DPP ADKI Bali, Pak Trisno, Dewan Pembina, Mas Fikri dan semua jajaran yang hadir di sini, ada Ketua Umum HIPMI juga. Terima kasih kehadirannya Forkompimda Jembrana, Pak Kapolres, Pak Danyonif, ada juga Pak Dandim, Ibu Ketua DPRD yang di Labuan Bajo 6 jam ya Bu ya, dalam perahu, deg-degan juga kita dengar. Iwapi hadir, yes Iwapi, IPMI hadir, IPMI dengan kerudung pinknya hadir. Ibu Bupati yang luar biasa juga hadir, tadi Pak Wakil dan semua
jajaran dari pemerintah Kabupaten Jembrana, juga dari Parekraf. Di sini lengkap, ada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Bapak Vincentius Jemadu. Swastiastu. Pak Vincent ini adalah orang asli Labuan Bajo. Jadi bisa mengembangkan destinasi dan mudah-mudahan Jembrana nanti juga sukses untuk menjadi destinasi prioritas. Amin. Saya juga melihat di sini ada Bu Riwood dan Bu Dewi serta rekan-rekan dari Parekraf lengkap. Ada Pak Aryo juga, ada Pak Panji. Kami sangat bahagia di sini. Tapi sebelum menjawab tadi pertanyaan Bung Fikri, saya mau kasih pantun dulu. Are you ready? Kurang kompak. Are you ready? Pergi ke Bali untuk liburan. Hadir di sini bersama kawan-kawan. Saat ini desa kreatif sedang kita kembangkan. Cakep. Kualitas SDM ditingkatkan, masyarakat kita sejahterakan. Cakep banget. Cakep. Jadi sedikit tentang desa kreatif. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk launching dari ADKI Provinsi Bali. Nah, desa kreatif ini sudah keluar Capman-nya, baru saja kami tanda tangani dan sekarang lagi kita kembangkan sebagai ujung tombak selain desa wisata. Dari desa-desa kreatif ini bekerja sama dengan lintas kementerian lembaga, ada Kemendes PDTT, juga Kementerian SDM dan banyak sekali berkomitmen untuk menggarap desa kreatif agar kita bisa membangkitkan ekonomi dan menciptakan peluang kerja. Nah, kita bicara mengenai coklat. Coklat ini saya tadi udah coba. Coklatnya memang memiliki kualitas yang baik dan sekarang coklat lagi naik daun. Oleh karena itu coklat Pak Ngah harusnya menjadi produk unggulan di sini. Dan dari subsektor ekonomi kreatif mohon dibuatkan ceritanya. Coklatnya dari mana, dari desa mana, apa keunggulannya, terus lebih baik dikonsumsi kapan, temannya apa, sejarah dari coklat itu dari Jembrana dan hanya dari Jembrana. Jadi menurut kami ini adalah suatu inovasi yang luar biasa ya oleh teman-teman di sini. Dan ADKI ini akan jadi mitra pemerintah untuk mengembangkan produk-produk unggulan lain. Jadi misalnya di Jembrana sudah dipilih coklat, produk kreatif itu kan ada 17 subsektor. Mulai dari kuliner, kria, fashion, sampai yang lagi booming adalah aplikasi, games, televisi, radio, animasi. Dan ini harus dikembangkan. Kita lihat angkringan bahagia ini adalah bentuk daripada perhatian pemerintah. Tepuk tangan dulu buat Pak Nengah nih. Pak Nengah Tambo ini menyediakan fasilitas seperti ini. Menurut Pak Nengah sekarang menjadi hits setiap malam minggu, tempat kumpul dan tidak mengeluarkan apa-apa dari pemerintah, tapi justru meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, ini sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden bahwa ekonomi kreatif menjadi lokomotif dan dulu kita fokus pada ekonomi ekstraktif. Tapi sekarang kita fokus pada value additive, jadi pertambahan nilai. Dan hebat menurut saya Pak Ngah sudah memilih coklat karena kopi sudah banyak. Tapi coklat nggak terlalu banyak. Pak Ngah ngambil peluang itu, saya doakan sukses, saya udah minum dengan langsung. Dan mudah-mudahan nanti ini kita bisa temui di beberapa outlet-outlet coklat yang memang sudah sekarang mendunia. Karena saya gemes banget Pak Ngah. Gemesnya kenapa? Saya melihat ada coklat Belgium coklat, Swiss coklat. Padahal saya pernah ke Swiss, pernah ke Belgia, nggak ada pohon coklat di sana. Rupanya kita mengekspor biji coklatnya tanpa diolah dan akhirnya diolah di sana, dibuat produksi dan tadi pagi saya makan KitKat. Padahal itu coklatnya mungkin dari Jembrana.
tapi mengalami proses nilai tambah yang sangat luar biasa. Yang hilang apa? Adalah peluang ekonomi dan lapangan kerja. Yang dapat siapa? Negara-negara tersebut, dan mereka berhasil menjual ke kita. Jadi sukses Pak Nengah, cari kekuatan branding, nanti mungkin bisa kita sandingkan dengan ahli-ahli brand internasional. Dan untuk itu saya hadiahkan suatu buah pantun penutup. Berangkat kerja pakai batik bermotif. Cakep. Kok lemas? Ulangin ya. Berangkat kerja pakai batik bermotif. Cakep. Setelah rapi jadi bikin pede bergaya. Cakep. Dimulai dari spirit masyarakat desa kreatif. Cakep. Bergerak bersama Jembrana untuk membangun Indonesia. Cakep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Santi Santi. Terima kasih Mas Menteri Dewan Pembina DPP ADKI atas jawaban yang sangat komprehensif. Menyambung dari nilai tambah tadi Mas Menteri, saya mau ke Pak Trisno dulu. Izin Pak Bupati, sebagai Dewan Pembina dari DPD ADKI Bali, saya izin sedikit membacakan, mungkin Pak Trisno belum baca Kepmennya Bang. Melalui Kepmen nomor KM 107 KD.03 2021 yang baru kita luncurkan bersama Ibu Riwuh Sesdep di Deputi 7 Pak Trisno. Pengertian dari desa kreatif adalah sebuah kawasan yang terletak di wilayah administratif desa ataupun kelurahan yang sudah mengembangkan satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif sehingga memberikan nilai tambah, Pak. Nyambung sama kata-kata Mas Menteri tadi, ngomongin added value, Pak. Jadi kalau dari BI sendiri, BI Bali khususnya Pak Trisno, hari ini melihat Jembrana dari sisi ekrafnya ini bagaimana Pak Trisno? Apa added value yang sedang dikembangkan atau akan dikembangkan di Kabupaten Jembrana? Silakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Menteri, Pak Bupati. Saya kesini sebulan lalu Pak ya. Sebulan lalu nongkrong ini enak tuh makan sana Pak. bakminya gitu ya. Dan Pak Ketua Umum ADKI, terima kasih Mas. Jembrana, kami Bank Indonesia ada beberapa UMKM binaan Pak Menteri dan Pak. Salah satunya adalah coklat juga. Karena kita tahu di Indonesia ini coklat besar di Sulawesi Selatan Pak ya. Majene itu besar Pak. Bahkan di sana ada infonya ada semacam wakil coklat dari Belgia atau Eropa di sana Pak untuk memastikan bahwa coklatnya bagus. Yang kedua di Sulawesi Barat ya, Mamuju Barat ya. Kemudian Jembrana juga salah satu pusat juga yang ekspor ke Belgia. Sehingga kita bersama Pak Nengah berbagi tugas untuk memberikan contoh bagaimana bertani coklat yang baik di sini Pak. Dan kita punya besok kita akan kunjungi. Sudah sekitar 2-3 tahun lalu Pak bahkan kita bantu sampai sekarang sudah kemarin pot coklat kita hubungkan dengan pot coklat untuk melakukan jual beli di Bali dulu Pak. Dan juga menjual ke Jawa. Kalau kami Pak di Bali, menurut penelitian Pak, di Bali itu ada 3 dari 17 sektor tadi Pak, ekonomi kreatif yang bisa jadi quick win Pak. Yang pertama adalah Kria seperti ini Pak. Nah ini kami juga punya binaan ini dari Putri Mas maksudnya. Ini Putri Mas juga, ini dari Jembrana sangat terkenal sekali. Songket dan juga udeng dari Putri Mas itu pasti langsung laris dipakai oleh Pak Sandi ini. Udeng Songket Putri Mas dari desa apa nih Pak? Tahu Pak? Desa di Jembrana. Negara. Negara. Nah, itu sangat terkenal ini Pak. Kedua terkait dengan kuliner. Cocok coklat itu menjadi kuliner. Yang ketiga sebenarnya ada satu lagi yang bisa quick tidak akan udah lama karena sudah siap. Nanti mengenai film dan sebagainya kita perlu waktu. Yang satu lagi adalah fashion ya. Nanti 3 itu Pak, seni tadi, kemudian kria sama fashion sama kuliner. Ini yang sangat cepat bisa didorong di Jembrana ini dan kita masuk di situ sebenarnya Pak. Tadi yang lain-lain perlu ada waktu untuk kedepannya bagus. Di sini ada ya saya kira Pak Nengah tambah ini Pak Bupati sangat agresif. Ini kuliner salah satunya Pak.
Kemudian juga tadi Putri Mas itu pasti para menteri sudah juga dapat Pak dari dan sangat terkenal dipakai di sini. Itu yang didorong di Jembrana. Sebenarnya Bali itu punya banyak sekali untuk yang tiga tadi, yang cepat Pak ya, yang cepat sekali dorong. Mungkin yang 17 ini kan 14 lain kita perlu ada waktu. Dan ini penelitian yang bisa mempercepat kita bangkit ya, dengan memfasilitasi, dengan mengenalkan dan mengekspor rekan-rekan, dan kita juga motivasi. Saya kira itu yang untuk Jembrananya ya. Ada desa wisata Blimbing Sari juga ada juga ya, Pak Menteri mungkin juga sama. One village, one product ya. Mungkin village-nya village desa wisata Pak. Mas ya. Desa Tenganan punya namanya tenun Gringsing ya. Nah itu satu gitu. Mungkin Tapak Siring dia bisa buat kriya, dia lukisannya bagus-bagus gitu. Jadi kita bisa menjadi potensi di masing-masing desa di Bali ini. Saya kira itu. Siap. Terima kasih Pak Trisno. Tapi boleh nggak Pak? Siap. Sebelum kita mumpung ada Pak Menengah tambah bahwa saya sampaikan ke Pak Menteri bahwa Bali ini sudah 2 tahun berturut-turut mengalami kontraksi. Tahun 2020 minus 9,31, tahun 2021 minus 2,47. Kemudian selama 8 kuarter semuanya nomor 34 kita, urutan dari provinsinya, pertumbuhan ekonominya. Jadi kita terakhir, padahal dulu Bali ini adalah paling top, sejahtera secara ekonomi dan paling top. Tapi begitu COVID kita paling bawah selama 8 kuarter. Oleh karena itu, 2022 Pak Tambah, kita mesti melakukan yang luar biasa, extraordinary agar Jembrana negara ini bisa bangkit lebih cepat lagi. Terobosan-terobosan, apapun dilakukan agar 2022 harus tumbuh positif Pak. Pak Menteri, kalau kita mau balik PDRB-nya Bali sebelum COVID, kita tahu bahwa sekarang di 34 provinsi, 33 provinsi sudah kembali ke COVID. Di Bali itu Pak, kalau mau kembali di tahun 2025, asumsinya tumbuh 6% tiap tahun. Baru kembali ke pra-COVID 250 triliun, sekarang 214 triliun. Jadi ini perlu ekstra yang luar biasa Pak dari kita semua agar kita bisa, jangan terlalu lama, 2024 bisa kembali, bisa asal kita bisa tumbuh 10% dan seterusnya. Itu karena tantangan kita bersama Pak. Jangan puas bahwa kita tidak biasa saja, kita harus melakukan hal yang luar biasa. Saya kira itu, terima kasih. Siap, luar biasa Pak Trisno. Mungkin nanti kita juga akan memberikan sesi tanya jawab ya, khususnya buat teman-teman dari komunitas. Ada teman-teman dari HIPMI, saya lihat ada dari IPMI, ada dari IWAPI dan beberapa komunitas lain, nanti bisa ikut berdiskusi dan tanya jawab mungkin apa pengembangan ekonomi kreatif yang sedang dan akan dilakukan BI, Mas Menteri dan Pak Ngah khususnya di Kabupaten Jembrana. Oke, kita lanjut ke Pak Ngah. Siap. Pak Ngah, kita bicara desa kreatif Pak Ngah. Jadi Mas Menteri di bulan Desember baru meluncurkan Kepmen tentang desa kreatif. Dan mungkin sebagai ketua umum saya ingin sedikit bercerita tentang proses perjalanannya. Kita berdiskusi dengan rekan-rekan di Kemenparekraf dan kita melihat bahwa ada irisan yang berbeda Mas Menteri dari desa wisata dan desa kreatif. Kalau desa wisata kita berfokus kepada visitasi Mas Menteri dari sebuah market gitu ya kan. Orang harus hadir dan harus berkunjung untuk achieve dari sebuah desa wisata. Tapi kalau di desa kreatif justru target kita adalah pas sales Pak Trisno. Jadi transaksinya yang akan dikejar di desa wisata. Otomatis produk kreatif harus banyak diciptakan Pak Ngah di Jembrana sehingga target sales dari sebuah desa kreatif itu akan tercapai. Mungkin nanti Pak Trisno juga akan banyak program terkait percepatan sales di desa kreatif pasti di Bali. Satu pertanyaan untuk Pak Ketua DPD ADKI Bali sekaligus Pak Bupati. Dari pengembangan desa kreatif yang sudah kita diskusikan dan akan kita lakukan khususnya di Kabupaten Jembrana, apa yang sedang menjadi unggulan khususnya di Kabupaten Jembrana hari ini Pak Bupati? Silakan Pak Bupati, waktunya dipersilakan. Harus ganas. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, izin saya menyapa dulu karena saya merasa
hari ini malam ini sesuai dengan tagline Kabupaten Jemberana, sangat bahagia ya. Jadi kita setuju nggak kita bahagia? Ya bahagia. Baik, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Ya, beliau itu adalah abang saya ya. Ya kita luar biasa lah perjalanan saya sama beliau gitu ya. Rezekinya beda gitu ya. Jadi saya sangat bangga sekali 3 kali mengerin beliau datang ke Jemberana. Hari ini dua so ayunya begitu, hari baiknya begitu. Jadi boleh tepuk tangan dulu. Kemudian hadir juga Sekjen Menteri Parekraf juga, terima kasih atas kedatangannya. Staf khusus Menteri juga yang bisa hadir juga. Ketua Umum DPP ADKI, ya ini di sebelah kiri saya ini. Ini kalau ini musuh saya ini. Setiap hari kita diskusi sama beliau. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Ini orang tua saya banget ini, benar-benar. Saya takut sama yang ini karena ini pemegang uang ini. Dewa uang ini. Tepuk tangan dulu buat beliau ini. Itu. Jadi banyak program di beliau ya. Nanti kita akan kita akan kembangkan program dari beliau begitu. Kemudian teman-teman Forkompinda yang selalu kita bersama gitu. Setiap suka dan duka gitu ya. Dukanya kita kalau lagi nangane Covid gitu ya. Sekarang kita kalau di angkringan berbahagia gitu. Ibu Ketua DPRD Kabupaten Jemberana, Pak Wakil Bupati yang saya hormati, pelaku usaha industri kreatif Jemberana dan teman-teman wartawan yang saya banggakan pada malam ini dan seluruh undangan, seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bahagia. Saya sedikit dulu bercerita Bapak Menteri, mengapresiasi saya dilantik sebagai Ketua ADKI Provinsi Bali. Mungkin ini berkah saya bangun angkringan mungkin gitu. Jadi angkringan ini adalah dulu pada di awal-awal cerita membangun ini adalah semua teman-teman bilang ini ide gila gitu. Ide gila Pak Upati ini gitu. Rumah saya di ujung sana Pak Menteri, rumah dinas saya di situ. Jadi kalau saya pulang malam saya lihat di sini sepi, tapi tempatnya bagus. Pulang siang pun saya lewat tempat bagus. Kemudian saya ingat juga banyak sekali anak-anak muda saya Kabupaten Jemberana ini yang hari ini pengangguran Pak Menteri karena masalah Covid ini, jadi ada yang dirumahkan dan saya tidak mau anak-anak saya ini menunggu dan dipanggil kapan bekerja, apakah hari ini, apa hari esok, terus menunggu jawaban gitu. Nah saya berpikir bahwa setiap krisis selalu ada challenge dan selalu ada opportunity-nya. Dan dari pikiran-pikiran ini saya mengalir, kita harus berani. Jangan kurangi diskusi, kita harus bergerak cepat. Nah, saya kumpulkan mulai dari teman-teman IWAPI, Kadin, ada HIPMI, ada JCI, ada Karang Taruna, PKK, gitu ya. Dengan teman-teman Blut ya. Jadi saya berpikir bahwa ini kita harus mulai bergerak, kita tidak boleh diam gitu. Dan apa yang menjadi ide saya itu ya memang kita rapat sampai 2 kali, 3 kali sehingga akhirnya keputusan itu ada itu ya. Dan sedikit 1% pun modal dari Pemda tidak ada di sini. Ini yang saya membanggakan. Boleh teman-teman tepuk tangan dulu. Saya tidak mau lagi teman-teman cengeng. Proposal, nggak ada begitu. Pemda pun stres hari ini tidak ada uang gitu ya. Jangankan untuk proposal berdagang, untuk proposal Covid aja nggak ada ini. Gitu. Jadi mumpung ada Pak Menteri ini, mudah-mudahan Pak Menteri ngasih uang nanti gitu ya. Ya. Tapi bukan untuk Pak Bupati, untuk rakyat Jemberana begitu ya. Nah kemudian ini Pak Menteri yang kita sudah lakukan dan dengan angkringan ini ternyata di sinilah ruang diskusi mereka. Jadi setiap hari mereka ketemu di sini ngobrol, berdiskusi,
whatever ya, mungkin sudah ada keputusan mereka, sehingga akhirnya ada permohonan sekarang di setiap kecamatan akan membangun angkringan seperti ini. Nah ini saya menyambut alhamdulillah astungkaro gitu ya. Ini sudah akan kita mulai gitu. Dan tentunya ada Pak Menteri di sini dan Bapak pembina daripada ADKI ya, Pak Tris sebagai pimpinan Bank BI yang selalu membina UMKM. Hari ini saya rasa Pak Tris pasti akan membantu kita. Tepuk tangan dulu buat beliau itu. Ya. Kemudian satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, terima kasih kepada Pak Menteri bahwa Bapak Ibu semua ya yang hadir pada hari ini, kita wajib mengucapkan terima kasih karena Pak Menteri sudah mengucurkan dana alokasi khusus 4,5 miliar buat Kabupaten Jembrana, begitu ya. Itu kita manfaatkan untuk ruang pertemuan juga, tapi yang kita sebut dengan circuit all in one. Serem dikit nama bahasa Inggris dikit ya, nggak apa-apa, nanti kita rubah. Di sirkuit itu nanti akan kita ada pacuan yang kita punya, budaya atraksi kita, mekepung, ada juga pacuan kuda, lomba layang-layang, ada juga arisan dedaro pun kita buat di sana. Kalau ada yang jangkrikan boleh di situ juga gitu ya. Apalagi main guli boleh gitu ya. Kemudian juga ada drag race juga ada di sana, dan yang ini teman-teman pencinta golf juga ada, akan dibuatkan driving range juga di sana gitu ya. Jadi semua di situ. Nah setelah itu menjadi tempat activity, tentu kita buka booth juga di sana untuk UMKM kita ya. Itu kita siapkan juga booth-boothnya untuk UMKM kita, souvenir ya, juga kulinernya juga begitu ya. Dan di tempat itu nanti juga kita juga akan melaksanakan yang disebut dengan Hari Raya Maulud Raya juga bisa di situ. Gitu ya. Jadi kalau kemarin kita Pak Bupati diundang untuk memperingati Hari Maulud, banyak sekali tempatnya. Dan selalu bertabrakan. Nanti kita di situ Maulud Raya. Kita buatkan satu titik Maulud Raya. Dan ada lagi satu hal lagi, cita-cita saya yang belum selesai, bahwa karena COVID kita akan menggelar festival Rejang Renteng mungkin 10.000 di situ. Ya, tempat itu cukup. Dan jegong semua yang ada di Jembrana kita tampilkan di situ, festivalkan kita di situ. Gitu, ya. Besok Pak Menteri akan meninjau lokasi di Pengambangan dan akan saya terangkan situasi tempatnya di situ. Nah, itu yang untuk acara besok, dan terima kasih kepada Pak Menteri. Jadi benar-benar Pak Menteri datang ya, merasa kita bersyukur semua, gitu ya. Kemudian Pak Menteri, saya kan sudah menjadi adik, anak Pak Menteri, teman gitu. Boleh dong saya minta lagi satu Pak Menteri gitu. Saya punya kolam renang yang bagus sekali Pak Menteri. Itu kolam renang yang satu-satunya di Bali yang memakai air laut. Ya, tanahnya itu 2 hektar Pak Menteri. Hari ini terlantar juga Pak Menteri. Jadi kita tidak punya uang untuk membenahi itu. Dan saya rasa kalau itu disupport dengan anggaran mungkin ya tidak jauh lah, kurang lebih dari anggaran yang ada, 6-7, kita sudah punya destinasi juga di Jembrana Pak Menteri. Begitu Pak Menteri. Bagaimana kira-kira, setuju? Ah, setuju Pak Menteri. Oke, taken. Ya, siap-siap. Ya, tahun depan kita eksekusi ya. Itu baiknya berteman, itu punya Menteri itu ya. Itu ya. Itu. Terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa ini sebenarnya materi saya besok. Jadi kita mensyukuri bahwa tidak lama lagi kita akan dihubungkan dengan jalan tol Denpasar dan sampai Gilimanuk. Dan saya sudah akan berusaha sekali, kalau ini terjadi, ini pintu masuk investasi yang Kabupaten Jembrana. Ya. Dan satu lagi saya ingin mengundang Pak Menteri, di tanggal 23 Pak Menteri izin, kita ada groundbreaking satu Pak Menteri, perusahaan besar, Mitra Prodin, itu di Kecamatan Mendoyo, di Desa Penyaringan.
berkenan juga nanti saya akan mengundang Pak Menteri untuk ikut melakukan peletakan batu pertama, karena perusahaan ini akan bisa menampung 4.000 sampai 5.000 tenaga kerja Pak Menteri. Gitu. Jadi saya mohon izin sekali saya sampaikan di sini ya. Jadi kita udah resmi Mita Prudin akan berkantor di Kabupaten Jemberana. Tanggal 23 Maret akan peletakan batu pertama. Dan ya, di situ perekrutan tenaga kerja di bulan Juni. Ya, ada 4.000 sampai 5.000 tenaga kerja dibutuhkan. Ya, jadi Astungkaro, alhamdulillah persoalan pengangguran yang terjadi di Jemberana karena COVID mudah-mudahan selesai. Ya, selesai. Gitu. Kemudian juga kalau jalan tol ini segera di groundbreaking juga, kita juga akan bisa bekerja di situ juga, Bapak Ibu semua. Dan itu akan ada peredaran ekonomi yang sangat kuat di Jemberana. Dan Mas Tungkaro juga, alhamdulillah juga, ini akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap Kabupaten Jemberana. Nah itu, dan hari ini Pak Menteri, bagian daripada visi misi kami akan mencetak 1.000 wirausaha baru anak muda, begitu ya. Nah, dan UMKM yang angkringan yang ada hari ini adalah mereka ini sebenarnya bisa dikatakan latihan Pak Menteri. Jadi menuju tahun 2006, karena 2006 saya punya tagline, saya punya mimpi, Jemberana adalah tahun emas. Kata kuncinya adalah jalan tol dibuka, kami akan ada destinasi wisata yang mendunia di kawasan di Pekudatan, itu 600 hektar tanah yang akan dimanfaatkan untuk tempat, itu menjadi brand sendiri, dan akan kalau 6 juta wisatawan asing datang ke Bali, saya yakin 6 juta juga wisatawan itu datang ke Jemberana. Itu yang asing. Belum Jawa Pak Menteri, Jawa Timur aja 5 juta. Belum Jawa secara keseluruhan, belum Sumatera lewat darat. Dan saya yakin juga tol Probolinggo Banyuwangi akan segera digarap, ya kan? Dan otomatis menjadi resnya nanti bukan di Banyuwangi lagi. Mohon izin nih Pak Bupati Banyuwangi, mohon izin sekali ya. Nanti jangan di-delete dia kadang-kadang ngomong saya Ibu Bupati ya. Nanti kemungkinan mereka akan langsung nyebrang ke Jemberana, begitu, ya. Dan saya titip lagi satu lagi Pak Menteri. Kemarin saya di Labuan Bajo sama Ibu Ketua juga dengan teman-teman dinas terkait, saya berdiskusi finalisasi desain daripada Pelabuhan Gilimanuk. Pelabuhan Gilimanuk ini kalau tol itu terjadi, itu sudah tidak representatif lagi Pak Menteri. Dan desain itu sudah final. Itu adalah nanti kalau itu terjadi kita pakai skywalk gitu ya, dan saya sudah memperbesar juga ruang ekonomi kreatifnya di situ, area komersialnya saya tambah, karena kita ingin juga ada penghasilan. Jangan sampai nanti bangunan pelabuhannya mewah tetapi tidak membuat PAD sama sekali untuk kabupaten, begitu. Maka saya ruang usahanya saya tambah. Dan itu sudah kita setujui Pak Menteri. Cuman sekarang itu nanti ada mallnya, ada juga hotelnya, hotel transit begitu. Dan itu sangat luar biasa desainnya Pak Menteri. Itu sudah selesai. Diperkirakan biaya anggaran itu sampai 400 miliar Pak Menteri. Begitu. Dan mudah-mudahan karena ide ini dulu saya sampaikan kepada Pak Menko Astungkaro, Pak Menko tanggal 25 datang ke Jemberana. Dan saya juga titip ini kepada Pak Menteri biar disampaikan juga kepada Pak Menko gitu. Kemarin juga kita sudah ada meeting untuk menentukan schedule kedatangan Pak Menko Maritim. Jadi dalam pertemuan itu kan hanya satu titik yang dikunjungi oleh Pak Menko adalah untuk Udang Paname. Tetapi kita tambah lagi satu untuk masalah Gilimanuk gitu. Karena setelah saya presentasikan, dan itu menjadi 2 agenda beliau datang ke Jemberana. Nah inilah yang dan saya akan menitipkan lagi kepada Pak Menteri ini. Pak Menteri pokoknya
hari ini menjadi kehormatan masyarakat Jemberanam. Ini KTP-nya nanti kita segera kasih. Itu ya, dari KTP Jemberana, itu ya. Ya. Jadi Pak Menteri yang berjuang nanti kepada menteri-menteri yang lain untuk Kabupaten Jemberana. Amin, amin, amin. Ya, amin ya. Gitu. Nah. Baik, itu Pak Menteri, sebenarnya banyak yang ingin kita sampaikan. Siap. Karena waktu, ya. Pak Menteri biar bisa istirahat. Siap. Besok olahraga pagi jam 6 itu. Siap. Dan saya juga izin Pak Menteri, saya sampaikan juga mau ikut olahraga ya. Kalau saya bangun Pak Menteri. Karena gini Pak Menteri, izin saya mesti nyamengi Pak Kasal sekarang. Oh, ke Gili Banduk ini untuk welcome beliau di Jemberana juga gitu. Ya, jadi izin, terima kasih ya. Kirang Langkung, saya boleh dong berpantun Pak Menteri, walaupun pantun saya yang saya sampaikan tadi Pak Menteri ya. Boleh. Menteri ya gitu. Silakan. Ya. Saya lupa ingat ini saya. Jadi yang paling ngeri ini Pak Menteri, pantun ini saya buat dari perjalanan Labuan Bajo menuju Pulau Komodo. Ini yang mahal Pak Menteri. Itu jadi gini Pak Menteri, makanya ikan-ikan. Ikan teri, ikan lembuduk. Cakep. Cakep kan? Ya, enak gitu ya. Ikan sepat, ikan arwana. Cakep. Enak ya. Pak Menteri sangat sibuk. Masih sempat ke Jemberana. Nah. Cakep ya, ini matur suksemo. Oke, terima kasih Pak Bupati sekaligus Ketua DPD ADKI Bali. Nanti izin Pak Menteri kita buka lain tanya jawab ya untuk dua penanya. Tapi sedikit mungkin mau menanggapi Pak Bupati, Mas Menteri. Nanti di sini tol Gilimanuk Mengwi bakal melintasi 33 desa di Jemberana. Ini update terkini. Jadi ini akan segera terlaksana dan Pak Bupati memiliki spirit untuk menjadikan rest area ke depan adalah pengembangan ekonomi kreatif. Sekaligus menanggapi Pak Bupati, silakan Mas Menteri untuk waktunya sebelum tanya jawab. Mungkin tanya jawab dulu, Mas Fikri. Boleh, siap. Supaya Saya buka untuk dua penanya mungkin. Dari HIPMI satu boleh. Satu dari ibu-ibu dari IWAPI ya berarti ya belakang. Silakan dari HIPMI ya. Baik, terima kasih kakek saya, Tum Menteri. Saya sebut Tum Menteri karena jauh di atas senior saya jadinya. Kepada Pak Trisno juga terima kasih sudah hadir di Jemberana. Kepada Pak Fikri juga terima kasih, terutama kepada Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang telah hadir di sini, yang telah memberikan kita ruang. Jadi kita telah diberikan ruang untuk berkreasi. Jadi ada Karang Taruna, ada HIPMI, Wirausaha Muda Hindu, IWAPI, dan PKK di sini, PKK Balut dan PKK Kaliaka untuk berkreasi di sini. Pak Bupati, saya mengucapkan terima kasih. Pak Wakil juga, saya mengucapkan terima kasih. Tempat di sini akhirnya menjadi sangat luar biasa. Kami bisa berjualan, kami bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang kebanyakan dari kami awalnya di kegiatan pariwisata, Pak. Pariwisata down, kami bisa berkreasi di sini, akhirnya menghidupkan kami kembali. Kemudian banyak juga teman-teman yang bekerja di sini, dulunya bekerja di sektor pariwisata, Pak. Akhirnya bisa bekerja kembali, bisa menghasilkan sesuatu lah dari sini. Tepuk tangan buat kita semua di sini. Tadi disinggung juga mengenai jalan tol, Pak. Tadi disinggung akan memberikan ruang kepada insan-insan kreatif juga di sana, akan memberikan tempat. Mudah-mudahan kita dilibatkan lagi. Jadi dari HIPMI, IWAPI, yang lokal-lokal di sini bisa ditempatkan mungkin nanti di rest area, Pak. Terima kasih. Kemudian kepada kakek Menteri HIPMI,
Pak Menteri, saya ingin bertanya, bukan bertanya tapi harapan kami sebagai pelaku UMKM, karena di HIPMI Jembrana sendiri kebanyakan kami juga sebagai pelaku UMKM, untuk program BIP nantinya kalau kondisi sudah membaik mohon digulirkan kembali. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari Beli siapa? Beli Eka, terima kasih. Mungkin yang dari IPMI, dari G, ayo silakan ke depan G. Iwapi nih, Iwapi. Iwapi, sorry dari Iwapi. IPMI juga siap setelah ini. IPMI boleh setelah ini satu ya, IPMI. Langsung ngantri aja di sini IPMI. Siapa lagi? Ya G, silakan. Jam 9 nih ini kita mesti off ya. Siap. Selamat malam Pak. Yang terhormat Bapak Menteri dan Bapak Bupati beserta wakil dan jajarannya. Kami dari IWAPI Pak, IWAPI DPC Jembrana. Kita juga ada pantun niki Pak. Beli sayur gonde ke Jembrana. Cakep. Jangan lupa ke rumah coklat. Cakep. Bapak Tambe sangat memikat. Cakep. Ketika Bapak Sandiaga Uno datang ke Jembrana. Asik. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas pelantikan ADKI. Di sini Bapak Tambe, saya ucapkan selamat atas terpilihnya menjadi Ketua Umum DPD Bali. Yang kami dari IWAPI mengucapkan selamat dan sukses untuk kedepannya. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Menteri sudah bisa hadir di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Mekepung. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Tambe sudah memberikan kami ruang di sini. IWAPI juga ada standnya di sini. Jadi berbagai organisasi juga dilibatkan untuk terwujudnya angkringan Negara Bahagia ini. Untuk kedepannya seperti yang Bapak Tambe ungkapkan kepada kami, di tahun 2026 kita bisa naik kelas ke UMKM yang bisa lebih naik kelas. Jadi kami juga dari IWAPI sangat mengapresiasi apa yang Bapak berikan kepada kami dan organisasi lain yang ada di angkringan bahagia ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Sandiaga Uno bisa hadir dan bisa bertatap muka langsung, sangat luar biasa sekali pada malam hari ini. Saya sangat mengapresiasi kedatangan Bapak ke kabupaten kami, Kabupaten Mekepung. Untuk pertama kali Menteri datang ke sini ya Pak, bisa berhadapan langsung kepada kami, itu sangat luar biasa sekali. Dan kami sangat bahagia. Seperti salam yang kami sering ucapkan adalah salam bahagia Pak. Terima kasih Pak. Mungkin itu dari kami. Dan untuk kedepannya tolong libatkan kami organisasi yang ada di Jembrana. Jadi juga ada beberapa UMKM yang ingin naik kelas Pak. Jadi nanti mungkin bisa diberikan motivasi, diberikan apapun nanti bentuknya. Apresiasi kami, harapan kami adalah UMKM bisa go ekspor seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ketua yang sudah memberikan kesempatan pada saya, dan saya bersama dengan ibu-ibu IPMI semua di sini, dan juga tidak lupa mengucapkan salam hormat dan salam kasih, salam sehat untuk Pak Sandi dan Pak Mendes juga dari ketua kami yaitu Ibu Ingrid. Salam bahagia. Ya, terima kasih Pak. Ya. Dan saya tidak bisa puisi karena mendadak waktunya. Namun saya mau melaporkan Pak, kami ada kurang lebih 166 UKM dari Ciputat Timur. Dan kami berharap juga kami akan ada pelantikan, sangat-sangat berharap. Memohon Bapak untuk bisa hadir pada pelantikan kami tanggal 16 Maret. Kami doakan Bapak sehat terus dan bisa datang ke tempat kami. Ya, dan kami pun mohon
sama dengan tadi yang dari Bali, bahwa kami pun memerlukan pemasaran, Pak, karena banyak sekali produk-produk yang kami lakukan dan kami pun mempunyai produk-produk khusus. Salah satunya tadi, Pak, ada sambal, ada gentong mas, minuman sehat, semuanya itu. Kami membutuhkan pemasarannya, Pak, itu yang penting ya. Karena produksinya sudah ada, hanya pemasarannya yang kita masih terbatas. Jadi kami sangat berminat untuk nasional dan internasional juga. Terima kasih, Pak, atas. Terima kasih, Ya, Ibu. terima kasih. Tepuk tangan untuk IPMI. Terima kasih Bu Nenden. Bu Silakan Nenden. Mas Menteri. Baik. Pertama untuk Adinda dari HIPMI, Mas Eka. Kita akan mulai kembali BIP tentunya dengan reformulasi karena ini merupakan masukan dari bawah dan kita dengarkan juga dari banyak para pelaku UMKM, pelaku ekonomi baru. Mereka ingin mendapatkan insentif dari pemerintah. Jadi insya Allah kami tampung masukannya dan akan kami ajukan. Mungkin nanti juga Tum Fikri bisa bicara sama Pak Saiful Huda, karena beliaulah yang meminta itu untuk di-stop dulu, dipindahkan ke program lainnya, tapi nanti akan kita tingkatkan lagi ke depan. Untuk Mbak dari IWAPI, ibu saya itu dulu sekjen IWAPI saat ketua umumnya Ibu Kemala Motik. Nah karena itu IWAPI sangat dekat dengan keluarga kami dan kami memiliki satu program yaitu Bangga Buatan Indonesia. Program stimulus Bangga Buatan Indonesia tahun lalu merangkul beberapa UMKM tapi belum optimal. Kedepannya kami mohon bantuan dari IWAPI untuk memasarkan program stimulus Bangga Buatan Indonesia yang memberikan insentif penjualan berupa voucher. Nah ini yang nanti kita akan sosialisasikan, mohon dukungannya karena ini tahun terakhir program pemulihan ekonomi nasional. Dan ini menarik nih, tadi Pak Trisno, saya mengikuti workshop apa yang terjadi di Amerika sekarang, yaitu pelambatan ekonomi tapi dibarengi dengan inflasi yang disebut sebagai stagflation. Itu dikarenakan adalah oversize stimulus di tahun 2020 dan 2021. Jadi stimulus yang diberikan itu kebesaran, sehingga ekonomi Amerika tidak bisa menyerap dengan baik dan terjadi lonjakan konsumsi yang tidak diimbangi dengan kemampuan berproduksi. Nah itu yang terjadi. Nah Astungkare Indonesia ini program stimulusnya pas menurut kami, dan dari data yang kami terima tahun ini kami kurangi stimulusnya, tapi lebih tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Jadi itu dari WAPI dan IPMI. Kita siap bermitra dengan IPMI, dan Ibu Ingrid ini punya hotel di Cianjur. Nanti mudah-mudahan tanggal 16 Maret waktunya cocok. Tentunya IPMI ini merupakan mitra kita, Pak Tambe. IPMI ini pejuang dengan produk-produk yang luar biasa. Ada beberapa catatan tadi seperti gentong mas sudah bagus ininya Pak. Ibu sudah bagus, Bu Nenden sudah bagus kemasannya. Tapi kita punya program namanya Bedakan. Bedakan itu adalah bedah desain kemasan kuliner Nusantara. Itu nanti bersama Bu Riwut. Bu Riwut mana ya? Ada ya? Ibu Riwut. Ah ini Bu Riwut, dia yang membidangi Bedakan di bawah kedeputian Bu Riwut. Nanti kita bantu untuk kurasi kemasannya, karena tadi yang sambal dan ada satu lagi apa ya yang dikasih ke saya tuh cookies, itu bisa kita bantu pemasarannya dan bantu juga untuk kemasannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jam berapa ini harus bubar kita? Jam 9 ya. Oh PPKM itu jam 9. ini tinggal 8 menit lagi, mungkin ditutup oleh Pak Trisno dan silakan closing Pak Tambe. dari Pak Silakan. Trisno dan Pak Bupati. Masing-masing 2 menit ya. Baik, terima kasih Pak Menteri. Jadi ada dua hal setelah kita pelajari COVID ini, bahwa ada dua hal. Satu,
kalau kita bergerak cepat untuk memutus penyebaran COVID, otomatis kita tidak boleh berkerumun. Tetapi untuk memajukan ekonomi kita harus berkerumun. Nah, ini dua hal yang bertabrakan. Maka satu-satunya jalan zaman sekarang sudah zaman online. Tentunya kita akan lebih besar memanfaatkan daripada transaksi di dunia online. Nah, itu saja dulu teman-teman kreatif. Nanti masih ada waktu, kita akan siapkan diskusi lagi ke depan begitu ya. Terima kasih. Silakan Pak Trisno. Ini di Bali banyak bangunan kuno. Cakep. Bangunan kuno di Batu Karang. Cakep. Selamat malam Pak Sandiaga Uno. Cakep. Kalau Bapak hadir ke Jemberana semua senang. Cakep sekali. Nyari hotel pun susah di Jemberana sekarang. Baru satu menteri itu ya, luar biasa. Saya baru berantem sama hotel karena nggak dapat kamar. Menteri susah hotel. Menteri marah-marah. Iya. Sehebat-hebatnya kuda Sumba, cakep. Sapi Bali lebih berguna, cakep. Apresiasi kepada Pak Nengah Tambah, cakep. Telah sukses memimpin Jemberana. Cakep sekali. Satu lagi dari Adki ini, cakep. Sungguh hebat Pulau Bali, cakep. Kemana-mana terasa dekat, cakep. Selamat bekerja kepada Adki, cakep. Tetap sehat, tetap semangat membangun Bali. Cakep sekali. Satu saja Pak Tambah, bahwa tadi sebenarnya bukan berkerumun Pak, mobilitas manusia itu menentukan kegiatan ekonomi Pak. Jadi mobilitasnya Pak, mobilitas yang banyak itu tidak harus berkerumun sebenarnya Pak. Jadi saya dapat terakhir, kalau kita nggak ada mobilitas, kan pesawat udara juga kosong, bus juga kosong, jadi tidak ada ekonomi. Jadi saya kira berkegiatan boleh asal prokes ketat, dan saya kira di Bali, Astunggara, booster itu sangat mudah. Jadi booster, saya pengalaman Pak di pegawai kami, kalau udah di booster itu kita kalaupun kena 5 hari sudah negatif lagi Pak. Saya kira kita semangat bahwa Jemberana dengan fokus pertanian yang maju sehingga Jemberana menjadi sejahtera dan bahagia. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Trisno. Jemberana bahagia dengan adaptasi, inovasi dan kolaborasi Mas Menteri. Siap. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dari IWAPI, HIPMI, IPMI, dan para pelaku ekonomi kreatif, komunitas ekonomi kreatif, penggerak desa kreatif dari Kemenparekraf, Forkopimda, Pak Wakil Bupati, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terlebih narasumber, Mas Menteri, Pak Bupati, Pak Trisno dari BI. Terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Usainya acara dialog ekonomi kreatif ini, usai pula rangkaian acara di malam hari ini yang mengangkat tema Ekonomi Bangkit Jemberana Bahagia. Mohon izin Bapak-bapak untuk maju ke depan untuk sesi doorstop untuk awak media. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Tris, Mas Ibu Bupati, Ibu Ketua Dekranasda, dan juga Mas Fikri, Bu Riwut, Bu Dewi. Kami sangat mengapresiasi Pak Bupati dan seluruh jajarannya, Pak Wakil. Hari ini kita melihat geliat semangat ekonomi Jemberana yang bangkit, dan kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya karena kebangkitan ekonomi di Jemberana ini sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat. Setelah 2 tahun ekonominya terkontraksi, maka kuartal pertama tahun ini kita adalah kuartal yang memulai kebangkitan ekonomi Jemberana, terbukanya peluang usaha dengan angkringan Bahagia Jemberana ini, dan juga penciptaan lapangan kerja. Ini Pak Bupati adalah program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Saya sangat mengapresiasi
Saya sangat berterima kasih dan ini menjawab kebutuhan masyarakat. Dan kita canangkan di sini bahwa tahun 2022 ekonomi Jembrana dan ekonomi Bali harus positif. Harus menciptakan lapangan kerja. Transformasi harus dimulai. Dan kita memulai dari pertanian dengan coklat Pak Ngah dan cendol Pak Wakil dan banyak produk-produk lain kuliner seperti Pak Trisno sampaikan tadi, ada kria dan juga fashion. 3 subsektor ini yang akan kita kembangkan. Saya ucapkan terima kasih. Silakan Pak Bupati. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Pak Menteri kita yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jembrana. Hari ini, malam ini Pak Menteri sudah memberikan stimulus ya, semangat yang paling penting buat kita. Karena dengan modal semangat itu kita bisa menjadi bangkit, begitu ya. Saya tentunya sebagai Bupati Jembrana selalu akan meminta arahan beliau dan minta bimbingan beliau untuk membangun Jembrana ke depan. Bagaimana apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman kreatif bahwa kita akan menuju Jembrana yang sukses dan Jembrana emas tahun 2026. Terima kasih. Baik, silakan rekan-rekan. Pak Tris ada yang mau disampaikan? Cukup? Pak Fikri cukup? Ya, ini sekarang ini kan saya baru dibentuk nih. Saya akan memulai dulu melihat, membuka paling tidak rekam jejak lah di setiap kabupaten. Apa yang kira-kira menjadi produk unggulan atau kreativitas yang paling bisa kita kita bina begitu. Nanti akan kita lihat, mungkin butuh waktu dulu. Saya setelah ini saya akan berdiskusi dengan teman termasuk juga dengan Pak Dewan Pembina yang selalu sudah lebih dulu bekerja untuk teman-teman kreatif di seluruh kabupaten. Nanti setelah itu baru kita akan melompat membina dan membentuk DPC di setiap kabupaten. Itu tujuannya. Terima kasih. Kita memetakan ada 12 desa wisata, tapi kita ingin dorong lebih banyak desa wisata yang ditingkatkan menjadi desa wisata kategori Indonesia Bangkit dan diikut sertakan ke Anugerah Desa Wisata. Namun juga ada desa-desa kreatif, karena desa kreatif ini bisa memilih 1 dari 17 subsektor yang dikembangkan. Tadi berdasarkan data BI yang sangat potensi adalah kuliner, kria, dan fashion. Jadi coklat salah satunya sangat berpotensi. Jadi ini adalah peluang kita mengambil peran dalam kebangkitan ekonomi dan juga lapangan kerja. Banyak sekali lapangan kerja hilang karena kita terlalu bergantung kepada pariwisata. Ke depan dengan ekonomi kreatif sebagai lokomotif, kita yakin kita akan ciptakan lapangan kerja di Jembrana dan di seluruh provinsi Bali. Pak Menteri, izin saya tambahkan sedikit dulu. Kita sekarang juga kan kita banyak punya produk tenun. Di satu desa ada produk tenun seperti ini salah satunya. Dan nanti Astungkaro alhamdulillah Pak Menteri, kita mendapat dana DAK 16 miliar. Dan itu kita akan jadikan membuat satu gedung sentra tenun Jembrana. Jadi seluruh penenun-penenun hasil produk-produk tenun masyarakat itu kita tampung di situ, dan itu akan menjadi kalau ATM-nya seperti Krishna Kuliner lah begitu. Termasuk nanti coklat Pangah di situ juga, coklat Made juga ada di situ itu. Cendol Pak Wakil ada di situ semua Pak Menteri itu. Memastikan aja. Ya, siap. Baik, ada lagi? Salah satunya adalah dengan pertama menangani pandeminya, vaksinasi. Tadi saya ingatkan Pak Kapolres dan Pak Dandim bersama Pak Bupati dan Pak Wakil, Forkompimda, booster harus dijalankan. Kebetulan kita punya stok vaksin ketiga yang melimpah. Gunakan kesempatan ini. Yang kedua adalah peningkatan protokol kesehatan dengan integrasi ke aplikasi Peduli Lindungi. Dan yang terakhir
adalah event led atau kebangkitan ini dimulai dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan. Jadi nanti fasilitas-fasilitas yang sudah kita bangun termasuk sirkuit all in one ini akan menjadi magnet dari kegiatan-kegiatan berskala daerah, nasional dan internasional, dan inilah cara kita untuk memulihkan kembali pariwisata di Kabupaten Jemberana. Baik, jadi ini sudah kami soroti dan kita akan lakukan sosialisasi dan edukasi dan kami akan lakukan pembinaan karena 2 tahun ini sektor ini sangat terdampak dan kadang-kadang tanpa sadar mereka menyalahgunakan tempat isolasi atau karantina ini yang perlu kita beri pembinaan. Memang kalau yang nakal berulang-ulang harus kita berikan sanksi, jerah, tapi kalau yang memang mereka tidak memiliki pemahaman, belum tersosialisasi dan edukasi dengan baik atas regulasi kekarantinaan ini yang akan tentunya kita bina. Mohon izin teman-teman, Pak Menteri masih sampai besok. Ya, tadi pertanyaannya dilanjutkan besok lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.